Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita pada sore hari ini dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami ini adalah murid-murid-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Semoga Engkau memampukan kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13 bercerita tentang Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Pada kesempatan ini saya hendak menceritakan tentang ke-12 murid Yesus berdasarkan sebuah tulisan yang saya baca dan saya nonton dari YouTube, tentang apa arti nama mereka, kemana mereka pergi mewartakan Injil sesudah peristiwa Pentakosta, dan bagaimana mereka mengalami kematian. Yang pertama, Simon Petrus. Nama aslinya Simon. Yesus memberikan nama Kefas atau Petrus kepadanya, yang artinya wadas atau batu karang. Kefas itu bahasa Ibrani, sedangkan Petrus itu bahasa Yunani. Sekali lagi artinya wadas atau batu karang. Setelah peristiwa Pentakosta, Petrus mewartakan Injil di beberapa wilayah, yaitu di Yerusalem, Lida, Yope, dan Antioquia. Menurut tradisi gereja, Petrus pergi juga ke kota Roma untuk mewartakan Injil Kristus pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Pada waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat Kristen di kota Roma, Petrus hendak melarikan diri. Namun Yesus menampakkan diri kepadanya. Ketika melihat Yesus, Petrus bertanya kepada Yesus, "Quo vadis?" artinya, mau kemana? Yesus lalu menjawab, "Saya mau ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya." Mendengar kata-kata Yesus itu, Petrus berbalik dan berjalan kembali menuju kota Roma. Di sana Petrus ditangkap dan dijatuhi hukuman disalib dengan posisi terbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas. Yang kedua, Andreas. Nama Andreas dalam bahasa Yunani artinya jantan atau laki-laki perkasa atau laki-laki pemberani. Setelah peristiwa Pentakosta,
Andreas mewartakan Injil di beberapa wilayah, yaitu Yerusalem, Yunani, dan Rusia. Andreas mati sebagai martir di Patras, Yunani, dengan cara disalibkan di kayu salib yang berbentuk huruf X. Sebelum meninggal, Andreas terlebih dahulu disiksa dengan cambuk. Yang ketiga, Yohanes anak Zebedeus. Nama Yohanes artinya Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Sesudah hari Pentakosta, Yohanes mewartakan Injil di beberapa wilayah, yaitu Yerusalem, Turki, dan terakhir di Efesus. Ada cerita yang mengatakan bahwa pada masa penganiayaan, Yohanes dibawa ke kota Roma dan dilemparkan ke dalam minyak yang mendidih, namun tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Ia kemudian dibuang ke Pulau Patmos, Efesus, dan kemudian kembali ke Edesa, Turki, dan kemudian kembali ke Efesus lagi dan meninggal di sana dengan tenang. Yang keempat, Yakobus anak Zebedeus. Nama Yakobus artinya penipu, yang Yesus memberinya julukan Boanerges, yang artinya putra guru atau guntur atau halilintar. Setelah peristiwa Pentakosta, Yakobus mewartakan Injil Kristus di beberapa wilayah, yaitu Hispania, Galatia, Spanyol, dan Reich, Portugal. Namun Yakobus kemudian kembali ke Yerusalem dan menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Yakobus dijatuhi hukuman mati oleh Raja Herodes Agripa pertama dan dihukum mati dengan menggunakan pedang. Yang kelima, Filipus. Nama Filipus berarti pencinta atau penyayang kuda atau sahabat kuda. Dan sesudah peristiwa Pentakosta, Rasul Filipus pergi mewartakan Injil Kristus di wilayah Yunani, Syria, dan Pirgia, Turki. Filipus dijatuhi hukuman mati disalib dan dilempari dengan batu sampai mati di Hierapolis, Pirgia, sekarang Turki, oleh wali kota Hierapolis. Yang keenam, Bartolomeus. Nama Bartolomeus artinya putra Tolmai. Bartolomeus juga dikenal dengan nama Nathanael, yang artinya Allah telah memberikan. Sesudah peristiwa Pentakosta, Bartolomeus atau Nathanael pergi ke beberapa wilayah untuk mewartakan Injil, yaitu Turki, Armenia, Mesopotamia, Persia, hingga sampai ke India. Bartolomeus mati dengan cara yang sangat sadis di Armenia, yaitu dengan cara dikuliti hidup-hidup dan disalibkan juga dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Yang ketujuh, Matius. Nama Matius artinya sebuah hadiah dari Tuhan. Matius ini adalah juga Lewi si pemungut cukai. Sesudah peristiwa Pentakosta, Matius mewartakan Injil untuk orang-orang Kristen Yahudi di wilayah Yudea, dan kemudian pergi ke beberapa wilayah lain seperti Ethiopia di Kaspia, bukan Afrika, Makedonia, Persia, Partia, dan Suria. Rasul Matius mati dibunuh dengan pedang setelah disiksa lebih dahulu di Ethiopia, Kaspia. Sekali lagi, bukan Ethiopia, Afrika. Yang kedelapan, Yakobus anak Alfeus. Sesudah peristiwa Pentakosta, ia pergi ke Mesir dan mewartakan Injil Kristus di sana. Kemudian kembali ke Yerusalem dan menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Ia meninggal di Yerusalem dengan cara dilemparkan dari bumbungan Bait Allah. Yang kesembilan, Thomas. Rasul Thomas dikenal juga dengan nama Didimus, yang artinya orang kembar. Thomas adalah rasul yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sesudah peristiwa Pentakosta, Thomas menyebarkan Injil di beberapa wilayah, yaitu Syria, Armenia, Persia, dan India. Thomas kemudian mati ditusuk dengan tombak di India Selatan. Yang ke-10, Yudas anak Yakobus. Injil mencatat namanya adalah Yudas anak Yakobus atau Yudas bin Yakobus. Ia juga dikenal dengan nama Yudas Tadeus. Yudas Tadeus inilah yang menulis surat Yudas. Yudas Tadeus ini mempunyai julukan sang manusia hati.
Sesudah peristiwa Pentakosta, Yudas Tadeus mewartakan Injil Kristus di wilayah Turki, Syria, dan Armenia. Kemudian bersama Rasul Simon, keduanya mewartakan Injil di Mesir dan terakhir di Persia. Di Persia, keduanya mati sebagai martir. Yudas didera dengan pentung hingga tewas, sedangkan Simon digergaji sampai berkeping-keping. Yang ke-11, Simon orang Selot. Nama Simon dalam bahasa Ibrani artinya ia telah mendengar. Sesudah peristiwa Pentakosta, ia mewartakan Injil di 4 tempat, yaitu Mesir, Afrika, Kepulauan Britania, dan terakhir di Persia bersama Yudas Tadeus. Bersama Tadeus, Simon mati sebagai martir di Persia dengan cara tubuhnya digergaji sampai berkeping-keping. Dan yang ke-12, Matias. Matias merupakan satu-satunya rasul yang tidak dipilih dan ditunjuk langsung oleh Yesus. Matias dipilih oleh ke-12 rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan cara diundi. Menurut tradisi, sudah peristiwa Pentakosta, Matias mewartakan Injil di beberapa wilayah, yaitu Yudea, Georgia, Kapadokia, dan Kaspia. Sebuah tradisi mengatakan bahwa Matias mati sebagai martir dengan cara dilempari dengan batu sampai mati oleh orang-orang Yahudi. Namun ada juga tradisi yang mengatakan bahwa Matias mati sebagai martir di negara Georgia, sekarang masuk wilayah Eropa Timur. Bapak dan Mama, saudara-saudara terkasih, itulah kisah ke-12 Rasul Yesus Kristus, hidup dan karya pelayanan mereka sebagai Rasul Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melaksanakan perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Konsekuensi yang mereka terima menjadi murid atau pewarta Injil Kristus adalah kematian mereka sebagai martir. Bagi gereja Katolik, darah para martir merupakan air dan pupuk yang menyirami pertumbuhan gereja sehingga menjadi subur dan besar hingga sampai dengan saat ini. Tugas untuk mewartakan Injil Kristus itu sekarang diserahkan kepada gereja, secara khusus kepada paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati. Untuk itu marilah kita berdoa secara khusus bagi para misionaris, baik pria maupun perempuan, baik imam, biarawan, biarawati, maupun kaum awam. Teristimewa mereka yang berkarya di daerah-daerah atau wilayah-wilayah misi yang sulit dan menantang. Semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menguatkan mereka. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pekerjaan kita masing-masing. Semua mereka yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Semoga kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.